kembali lagi bersama saya di program acara Kuitiau Talk with Ustazah. Jadi sebelumnya kami telah meminta pemirsa El Mihrab untuk berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan di acara Kuitiau ini, Ustazah, melalui media sosial. Dan ternyata antusiasnya itu sangat banyak sekali. Dan jadi kami merangkum dalam beberapa pertanyaan, Ustazah. Mungkin bisa langsung saya sampaikan pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Dari pertanyaan yang pertama nih, Ustazah. Kalau kita puasa pasti ada manfaatnya baik dari kesehatan fisik maupun psikis. Kemudian kalau dari kesehatan kan manfaat salah satunya adalah pada sistem pencernaan. Kemudian pada manfaat psikologisnya sendiri itu apa ya, Ustazah? Jadi manfaatnya secara psikologis itu yang pertama adalah detox. Kalau tubuh mendetoks dari kalori dan juga lemak atau zat-zat yang berbahaya lainnya bagi tubuh, kalau pikiran itu mendetoks impuls namanya atau dorongan. Jadi dalam suatu buku psikologi Islam itu menyebutkan bahwa manusia itu sesungguhnya secara psikoanalisa ya, ini dari sudut pandang psikoanalisa, manusia itu kan terdiri dari dorongan-dorongan atau impuls. Jadi manusia itu memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika berpuasa dia akan melakukan detoksifikasi dari dorongan-dorongan ini. Dorongan ini yang awalnya itu pada hari biasa ketika tidak berpuasa, manusia akan terdorong untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Detoksifikasi yang dilakukan secara mental adalah detoksifikasi dari dorongan-dorongan yang negatif atau dorongan-dorongan yang awalnya sulit dikendalikan. Nah, ketika berpuasa, dorongan tersebut akan secara disengaja dan ada niat atau ada motivasi untuk mengendalikan dorongan-dorongan tersebut. Sehingga manusia itu didorong untuk tidak bersikap serakah, tidak melakukan hal yang berlebihan, boros, atau yang lainnya, dan termasuk juga mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya untuk makan dan minum, dan juga nafsu-nafsu lain yang bersifat, kalau sebutannya dalam psikoanalisa itu nafsu yang kebinatangan begitu ya, yang mirip dengan perilaku binatang, itu akan impuls-impuls negatif tersebut akan ditekan begitu dan diganti energinya untuk melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, itu yang bermanfaat puasa itu dalam hal mental itu kurang lebih salah satunya itu. Oke, baik Ustazah. Tadi saya simak ada terkait dorongan untuk mengendalikan perilaku. Nah, apakah masih ada manfaat-manfaat yang lain, Ustazah? Ya, kebetulan saya juga membaca dan merangkum beberapa hasil penelitian ya, dan ini menarik. Nanti mungkin teman-teman juga kalau ada kesempatan bisa browsing ya, atau mencari sumber-sumbernya, karena ini juga saya rangkum dari sumber hasil penelitian. Nah, yang menarik adalah ternyata manfaat psikologis dalam berpuasa itu ada banyak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan neurotransmitter atau hormon. Seperti kita tahu, otak itu bertanggung jawab untuk mendorong tubuh menghasilkan hormon. Dan di dalam otak sendiri segala aktivitasnya itu ada yang bertanggung jawab yang disebut dengan neurotransmitter, yaitu ini adalah proses neurokimiawi sebenarnya. Nah, dari sudut pandang neurologis ini dan juga berhubungan dengan tubuh hormonal itu ketika berpuasa ternyata dari hasil penelitian ditemukan bahwa tubuh itu didorong untuk menghasilkan serotonin dan dopamin. Apa itu serotonin dan dopamin? Nah, mungkin sebagian sudah ada yang tahu sebelumnya. Serotonin adalah salah satu zat neurokimiawi yang ditemukan dalam hormon maupun neurotransmitter. Dia bertanggung jawab pada proses belajar, proses memori, pengaturan nafsu makan, pengaturan sistem pencernaan, pengaturan waktu tidur, dan juga untuk mengendalikan emosi. Nah, ini penting ternyata ya. Jadi ketika berpuasa tubuh dan otak itu terdorong untuk menghasilkan serotonin. Jadi rilis atau kemampuan tubuh untuk menghasilkan serotonin itu ternyata meningkat, dan ditemukan di dalam tubuh serotonin itu dihasilkan dalam kadar yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dopamin. Nah, dopamin ini sering disebut sebagai hormon kebahagiaan ya, happiness hormone gitu. Jadi ketika berpuasa ternyata kadar dopamin juga meningkat. Nah, adanya serotonin dan dopamin ini
membantu, mendukung seseorang untuk belajar sebenarnya, untuk belajar, menguasai keterampilan baru, untuk bisa lebih konsentrasi. Nah, seperti itu sebenarnya manfaat lain ya. Itu yang kedua berarti ya, tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah dihasilkannya Brain Derived Neurotropic Factor atau BDNF istilahnya ya, ini istilah kimiawi. Dan satu lagi adalah Neuro Growth Factor. Nah, kedua hal ini adalah salah satu juga, kedua hal yang ditemukan di dalam otak yang dihasilkan dalam level yang lebih tinggi. Jadi dihasilkan dalam tingkatan yang lebih tinggi di dalam otak. Ini hasil penelitian juga. Nah, yang pertama tadi BDNF itu untuk proses belajar juga, untuk memori dan perhatian, dan juga yang NGF itu adalah untuk neurogenesis. Jadi ternyata puasa itu meningkatkan kemampuan otak untuk beregenerasi. Ya, jadi dihasilkannya sel-sel syaraf yang baru. Nah, ini juga berkaitan dengan manfaat yang pertama tadi ya, detoksifikasi. Ternyata ketika diberi ruang untuk istirahat, baik tubuh maupun mental itu melakukan regenerasi dan terjadi detoksifikasi yang kemudian memberi ruang untuk diperbaruinya sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Luar biasa ya, subhanallah. Ya. Baik, itu tadi yang kedua terkait ada 3 istilah yang tentunya itu memberikan manfaat bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Ya. Bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Boleh, silakan. Masuki pertanyaan berikutnya. Misalnya nih kita puasa, tapi kita terlalu banyak mikir. Oke. Kemudian apa itu bisa menyebabkan stres atau penyakit lainnya? Soalnya kan tubuh kita gak diisi amunisi apapun selama berpuasa dalam satu hari. Ya. Kalau kaitan dengan stres, sebetulnya banyak atau tidaknya yang ada di dalam pikiran kita itu tidak ditentukan dari apa yang kita makan ya sebetulnya. Jadi mau Anda makan, mau enggak, kalau lagi ada banyak pikiran ya banyak pikiran, stres ya stres gitu ya. Jadi artinya resiko stres itu selalu ada, baik itu ketika berpuasa ataupun tidak. Cuman bedanya mestinya ketika berpuasa kita jadi punya motivasi yang lebih untuk mengendalikan diri. Termasuk di situ kita mengendalikan diri dari amarah, mengendalikan diri dari rasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, di dalam tadi di pertanyaan kedua saya sebutkan juga bahwa secara mental sebenarnya kita sudah difasilitasi, sudah ada yang penelitian yang memang membuktikan dan menunjukkan bahwa ini loh kebesaran Allah, bahwa Allah itu memberikan hal yang berbeda. Jadi otak itu juga dikondisikan menghasilkan sesuatu yang mendukung kita untuk mengendalikan amarah, mengendalikan emosi ya. Emosi tidak hanya marah, termasuk sedih, rasa tidak berharga seperti itu. Nah, di situ proses ini mestinya memberikan kita bekal untuk tidak mudah stres. Serotonin juga dikenal sebagai neurotransmitter maupun hormon yang menurunkan resiko stres. Jadi ketika serotonin rilis itu kita akan lebih tenang dan membuat kita tidak mudah merasa cemas dan tidak mudah merasa tertekan. Nah, itu kan modal kita untuk mengendalikan stres ya. Nah, ini adalah salah satu alasan dan ya pemahaman lah yang mestinya kita pahami bahwa Allah sudah memfasilitasi itu. Mestinya secara natural tuh tubuh sudah memberi kita bekal untuk tidak stres ya. Semoga nanti ketika berpuasa juga hal ini dipahami sehingga kita juga cari cara bagaimana supaya lebih tenang seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi pemirsa terkait potensi untuk stres itu tidak hanya ketika berpuasa ataupun tidak menjalankan puasa, tapi ketika memang kita menjalankan sebuah ibadah puasa itu ada manfaatnya seperti dijelaskan Ustazah tadi. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Ustazah terakhir ini. Boleh. Sebentar lagi, yaitu bagaimana cara dan kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya dapat menjaga keadaan psikologis kita agar tetap stabil selama bulan Ramadan. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali dan
tentunya akan sangat dibutuhkan ya. Sebetulnya ini nggak ada habisnya kalau ngomongin tipsnya apa ya. Nah, saya yakin sebetulnya setiap orang itu memiliki coping strategi atau strategi mengatasi permasalahan itu masing-masing, tergantung dengan kebiasaannya, tergantung dengan kemampuannya. Namun dalam berpuasa terlebih lagi, tubuh kita itu mungkin tidak bisa punya energi sebanyak ketika kita tidak berpuasa. Dan untuk itu jumlah energi yang lebih sedikit ini akan sangat baik apabila kita memprioritaskannya untuk menggunakannya pada hal yang bermanfaat. Jadi fokusnya pada hal-hal yang bermanfaat, fokusnya pada yang digunakan untuk mengendalikan diri, dan juga untuk fokus pada pengembangan diri. Nah, mengubah fokus atau mindset ini akan berdampak sangat besar pada perilaku kita, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tubuh dan mental itu saling berhubungan. Jadi apapun yang kita siapkan secara mental itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, ini yang penting, pemirsa dan teman-teman semua. Jadi ketika puasa ada baiknya untuk lebih fokus pada hal-hal yang bersifat pengembangan diri, belajar, menguasai hal yang baru gitu ya, dan mencoba untuk terus meregulasi emosi namanya. Regulasi emosi itu adalah salah satu cara, strategi yang kita lakukan untuk bisa mengenal dan memahami emosi kita dengan lebih jelas, dengan pikiran yang jernih gitu ya, supaya tidak mudah kita itu terdorong untuk bersikap impulsif. Jadi ketika ada sesuatu kita tidak proses dulu tapi langsung bereaksi. Nah, dengan adanya kebiasaan untuk menahan diri, itu harapannya regulasi emosi juga terbentuk. Nah, seperti itu caranya. Salah satunya adalah dengan memahami dan mencerna apa yang kita rasakan, akui apa yang kita rasakan. Nah, dengan begitu kita akan lebih fokus pada diri kita yang saat ini. Tidak, kalau sekarang anak muda sebutannya overthinking ya. Jadi tidak overthinking, jadi tidak mikir yang di luar-luar, yang tidak mikir yang memang sebenarnya belum tentu terjadi, tapi itu justru memakan banyak energi. Nah, dengan berpikir secara fokus dan tidak overthinking itu, kita akan lebih mudah menemukan yang disebut dengan inner peace atau kedamaian ya. Dengan tentunya harus diusahakan ya, karena puasa juga syarat dengan ibadah. Lebih baik juga teman-teman memperbanyak aktivitas beribadah, karena itu akan mendorong tubuh kita untuk mental kita untuk lebih mindful ya, lebih khusyuk, lebih mencintai tubuh kita saat ini, menghargai diri saat ini gitu, supaya lebih percaya diri dan lebih produktif ya. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Demikian tadi penyampaian terkait manfaat psikologi saat menjalankan ibadah puasa, yang tentunya manfaat ini bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala, namun kita menjalankan sebuah ibadah puasa itu ada juga manfaat secara psikologisnya. Sebelum kita akhiri episode pada hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ustazah untuk memberikan closing statement. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya akan mengambil beberapa hadis riwayat dari Bukhari, dan sabda Rasulullah terkait dengan puasa, yang ini merangkum beberapa manfaat psikologis berpuasa yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa berfungsi sebagai perisai. Perisai dari apa? Perisai dari segala emosi yang membuat seseorang itu bisa lepas kendali. Nah, di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah menganjurkan ketika ada yang mencaci atau mencela pada saat kita berpuasa, maka katakanlah pada orang tersebut bahwa saya sedang berpuasa. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk makna dari hadis ini, jika boleh ditafsirkan, adalah merupakan bentuk pengendalian diri atau regulasi emosi tadi ya. Jadi bahwa puasa itu akan mengkondisikan kita untuk lebih menjaga lisan dan juga tidak bersifat reaktif ya, tidak impulsif, tidak langsung serta-merta menanggapi apa yang terjadi dari luar, sehingga kita lebih menahan emosi. Ya, kemudian ada hadis riwayat dari Bukhari juga yang kedua, yaitu menyatakan bahwa puasa sesungguhnya adalah pelindung kita dari kejahatan.
mata, telinga, mulut kita dilindungi dari melihat, mendengar, dan menyampaikan suatu kejahatan. Dengan demikian hati kita juga terlindung dari kejahatan. Hati kita menjadi lebih bersih, ada proses pemurnian di situ. Maka disebut ketika selesai berpuasa kita mensucikan diri, kita kembali fitrah begitu ya. Nah, inilah yang menjadi poin penting, salah satu juga manfaat psikologis dalam berpuasa, karena apa yang kita menjadi terkendali gitu ya, kita mengendalikan diri mulai dari menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga apa yang kita dengar supaya hati kita, mental kita juga mengalami pemurnian atau membersihkan diri. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Jadi demikianlah informasi dan pesan yang dapat kita bahas pada hari ini. Kira-kira untuk episode berikutnya apa yang akan kita bahas? Tetap stay tune terus di channel YouTube El Mihrab TV. Saya Lutfi Ma'arif, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.